daripada orang-orang yang melakukan pelanggaran HAM berat di Aceh. Raja Aceh sudah marah kepada Presiden Prabowo yang sombong karena tidak mau menerima bantuan asing. 969 orang mati akibat bencana banjir. Kerajaan Indonesia duk sibuk nak kira cukai. Sebenarnya apa sih mau kalian? Hah? Menetapkan bencana nasional? Gak mau. Dibantu internasional? Gak boleh. Sok-sok ditangani sendiri? Gak mampu. Rakyat Aceh mengatakan bahwasanya Raja Aceh katanya mengamuk tentang tidak ditetapkan bencana yang ada dekat Aceh, tidak ditetapkan bencana nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat saja. Yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, terima kasih banyak-banyak yang sudah setia menonton di channel ini. Saya doakan semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malapetaka oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan nge-reaction beberapa video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan tentang Gubernur Aceh yang sudah mengirimkan surat kepada PBB untuk meminta bantuan nasional, tetapi malah ditolak, malah diblokir. Bahwasanya PBB bantuan dari UNESCO ini para sahabat untuk datang ke Indonesia untuk membantu memang tidak boleh karena diblokir, surat izinnya belum ditetapkan bencana nasional para sahabat. Jadi akulah tak habis pikirlah dengan apa yang berlaku dekat Indonesia, yang aku tahu sekarang ini para sahabat, bantuan yang sangatlah masih kurang macam itu, warga masih kelaparan macam itu, masih nangis-nangis macam itu. Gak tega lah aku Mas Farhan nengok ini. Tapi daripada Malaysia para sahabat, yang kamu harus ingat, tetap berjalan bantuan tersebut para sahabat. Bahkan orang Malaysia sendiri pun turun tangan, bahkan ada dari Sultan Pahang katanya para sahabat, Datuk datang ke Indonesia untuk memberikan bantuan para sahabat, untuk memberikan bantuan secara langsung. Dan banyak berkibarlah bendera yang ada dekat Aceh sekarang, bendera Malaysia dan juga bendera putih, merasa bantuan darurat itu harus ada macam itu para sahabat. Dan para sahabat penasaran kan seperti apa videonya? Kita simak sama-sama. Apa-apa benda boleh komen di bawah. Tetapi jangan lupa bantu sokong channel ini dengan like, comment, share, dan subscribe-nya. Kita langsung ke videonya. Let's go. Sebenarnya apa sih mau kalian? Hah? Menetapkan bencana nasional? Gak mau. Dibantu internasional? Gak mau. Gak boleh. Sok-sok ditangani sendiri? Gak mampu. Gak mampu. Yang paling parah, BMKG sudah memperingatkan 1 bulan sebelum kejadian itu ada cuaca ekstrim. Tapi kalian gak ngelakukan apa-apa. Dan sekarang udah hampir 1.000 orang yang kehilangan nyawanya. Gak tahu lagi aku nengok cara berpikir kalian kayak mana udah. Kasih klarifikasi aja. Muak kali aku. Udah gini ya. Jumpa kita di pintu neraka udah. Aku sepak kepala kalian ya. Aku tahu belum tentu aku masuk surga. Tapi aku nggak rakus sama tamak kayak kalian. No bujang. Malaysian Kita menerima secara duka cita reaksi Menteri Dalam Negeri rakan kita di seberang yang menyatakan bahawa sumbangan $60,000 itu bagi meringankan beban sangsara di Aceh dan di wilayah-wilayah lain diumumkan sebagai perkara kecil dan sumbangan yang tak berpatutan. Ini bukan berbudi bahasa sebenarnya. Apabila rakan ataupun jiran membantu, waimah banyak mana pun, jangankan sebut $60,000. Kalau RM60 pun disumbang oleh seseorang, harus berterima kasih. Jadi dengan kenyataan umum yang dibuat kepada dunia, menunjukkan bahawa Malaysia menyumbang sedikit dalam bentuk $60,000, Menteri berkenaan harap bersekolah dulu dalam bentuk perkataan, komunikasi atau bahasa kepada sesuatu jiran. Dan ini harus dipegang sebagai pedoman yang baik. Semasa Pak Harto dulu, semasa program-program yang dijalankan antara kedua-dua negara, Pak Soeharto sentiasa dengan senyumnya
berterima kasih. Ada masa ketika itu, negeri Johor menyumbang kepada keadaan malapetaka di Jakarta hanya dengan beberapa bungkusan beras, kuih muih dan sebagainya. Masa itu Pak Harto mengucapkan terima kasih. Tapi sekarang Menteri Dalam Negeri Indonesia menyatakan bahawa ini sekelumit ataupun terlalu sedikit, bermakna tidak berterima kasih. Ini yang kita sarankan, pelajarilah balik petua-petua yang diajarkan oleh nenek moyang kita dahulu sebelum kita masing-masing merdeka tahun 45 dengan tahun 57. Dan kembali kepada pangkal budi bahasa kita. Bila orang memberi, kita merasa. Bila orang merasa, kita pun bersukacita. Mungkin dapat nilai ini dikembangkan semula. Wahai Pak Menteri Dalam Negeri. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, Aksi bendera putih di Masjid Raya warga Aceh desak pemerintah tetapkan banjir sebagai bencana nasional. bahwa Prabowo Subianto dan keluarganya dari dulu tinggal di luar negeri. Ibunya cucu orang Belanda, tapi masih berusaha untuk mengatakan supaya kita jangan meminta bantuan asing dengan alasan kehormatan apa yang dia bintangkan. 98 dia lari ke Yordania, kita tidak lari, sebagian kita tinggal di sini. Kemudian Syafri Samsudin yang menjadi Menteri Pertahanan, dia ketua tim yang menculik Tengku Daud Bredeh. Kemudian Suharyanto, ketua BNPB, dia terlibat dalam operasi-operasi di Aceh. Jamari Caniago, Menteri Menko Polhukam, dia juga terlibat dalam peristiwa-peristiwa Posatis di Aceh. Bagaimana orang Aceh mengharap kasih sayang daripada orang-orang yang melakukan pelanggaran HAM berat di Aceh? Tidak mungkin kita percaya. Makanya terima kasih yang tidak terhingga kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah membantu selama ini bersama bahu-membahu dengan rakyat Aceh. Tapi pemerintah masih lupa bahwa ini adalah bencana luar biasa dan tidak bisa untuk diselesaikan dengan cara biasa. Pemerintah Indonesia bahlul! Hidup Aceh Sumatera! Maka dengan demikian, dengan rasa hormat kita, Raja Aceh sudah marah kepada Presiden Prabowo yang sombong karena tidak mau menerima bantuan asing. Ini bahaya, teman-teman. Ini bukan pemberontakan. Dulu terjadi tsunami. GAM dan RI berdamai karena kemanusiaan. Sekarang Raja Aceh dan semua anggotanya bangkit. Untuk apa? Meminta keadilan demi kemanusiaan. Apa yang disombongkan dari Indonesia ini? Kita butuh bantuan. Rakyat menjerit. Kenapa Presiden Prabowo yang dulu sangat peduli kepada rakyat, ketika ada rakyat menjerit, beliau meneteskan air mata. Tapi sekarang air mata darah keluar, minta status bencana nasional ditetapkan, beliau sombong. Jangan, kita masih mampu. Hei Pak Prabowo, ingat ya, orang yang tidak mau menerima bantuan orang lain ketika ditimpa musibah namanya sombong, angkuh. Jangan katakan tidak punya tongkat Nabi Musa. Anda punya kebijakan. Bukan berarti ketika negara asing membantu Sumatera atau Aceh khususnya, rakyat Aceh akan berpisah. Bukan. Ini buktinya. Raja Aceh yang kemarin hilang, ya kan, hari ini dia muncul. Dan Mualim sebagai panglima perang dulu dan sekarang menjabat sebagai gubernur sudah mengirimkan permintaan bantuan kepada luar negeri, kepada lembaga PBB. Ini bahaya. Presiden Prabowo jangan korbankan rakyat, pakai hati. Jangan dengarkan menteri-menteri yang tidak berguna. Atau Pak Prabowo takut jika ini diusut, hutan-hutan yang Anda punya, ya kan? Nah, mungkin begitulah teman-teman. Silakan berkomentar. Ini bahaya. Raja kami akan kembali melawan Indonesia demi kemanusiaan. Bahaya ini. Ini bukan minta merdeka, minta keadilan dari pusat, ya kan? 969 orang mati
akibat bencana banjir, kerajaan Indonesia duk sibuk nak kira cukai. Ini bukan file Netflix, bukan cerita Tamil. Inilah realiti Indonesia hari ini. Entah berapa juta orang sumbangkan untuk bantuan banjir ni. Kerajaan Indonesia kata ini barang import. Selagi tak isytihar bencana nasional, kami akan cukai semuanya, Pak. Korang bayangkan selimut, makanan, ubat, semuanya sangkut dekat custom. Sangkut tu bukan sebab bahaya atau barang terlarang, tapi sebab cop dan kertas. Nyawa orang miskin, orang susah, hampa tunggulah kelulusan birokrasi. Ada pemimpin mereka kisah ke? Kerajaan kata, kami cukup stok. Kami tak perlu bantuan asing ni semua. Tapi rakyat tidur atas lumpur dan mayat pun tak habis dikutip lagi. Cukup. Macam tu cukup. Cukup sekadar di atas kertas, di lapangan gagal. Kalau empati pun boleh dicukai, ini bukan kerajaan berdaulat. Ini sistem yang hilang ihsan, hilang sifat kemanusiaan. Hampa kena share video ini. Sebab esok lusa mungkin giliran negara kita pula. Kata Pak Prabowo, kalau suatu bencana ditetapkan menjadi bencana nasional, maka alokasi dananya akan lebih besar dan penanganan terkait bencana tersebut akan lebih maksimal, serta akan adanya proses hukum ketika suatu bencana menjadi bencana nasional. Itu yang beliau katakan di tahun 2015 terkait bencana kabut asap 2015 belum jadi presiden. Wilayah Sumatera dan Kalimantan dengan korban jiwa yang dilaporkan saat itu 19 orang. 10 tahun kemudian, di tahun 2025, ketika beliau sudah mendapatkan jabatan dan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia, ada musibah yang menimpa negara ini, bencana di 3 provinsi Sumatera, dengan korban jiwa lebih dari 1.000 orang dan kerusakan infrastruktur yang parah, serta kekhawatiran masyarakat terkait pasca bencana. Tapi saat ini pemerintah belum menetapkan dan belum menemukan urgensi kenapa bencana ini harus ditetapkan menjadi bencana nasional. Bahkan pemerintah mengklaim kalau mereka mampu mengatasi bencana ini tanpa perlu bantuan dari pihak luar. Okey Datuk, kita nak pergi mana? Terima kasih Malaysia. PD Jaya. Datuk, Bersama ini yang dikatakan Sultan Pahang. Aceh dan Pak Nasir dari Aceh Tur. Aceh Tur. Ke mana kita tuan? PD Jaya. Okey, selamat sampai PD Jaya. tujuan. Abang cakap ni back session. Biar jumpa Mualim. Terima kasih Malaysia. Terima kasih Malaysia, bendera Malaysia berkibar di tanah Aceh sekarang. Sudah sampai memberikan bantuan. Banyak bantuannya yang dibawa. Sudah dikemas, sudah dibungkus. Ya Allah, subhanallah, rezekinya. Terima kasih Malaysia. Warga Aceh mengucapkan terima kasih, cuma menterinya yang sok-sokan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada kawan-kawan di Sumatera, khususnya di Aceh, nama saya Tengku Fajri Kruong. Saya ingin menyampaikan pernyataan singkat tentang upaya bantuan internasional untuk korban banjir bandang di Aceh dan Sumatera. Selama ini, banyak kawan-kawan kita di Indonesia maupun di luar negeri sudah melobi permohonan bantuan ke berbagai pihak di dunia, termasuk negara-negara Eropah, negara Timur Tengah, dan negara Amerika, serta lembaga-lembaga internasional, salah satunya UNICEF. UNICEF adalah badan resmi PBB, United Nations Children Fund, yang fokus membantu anak-anak dan ibu dalam kondisi bencana, termasuk bantuan darurat seperti kebutuhan dasar,
perlindungan dan dukungan kemanusiaan. Namun, apa yang kita harus fahami adalah UNICEF tidak bisa menyalurkan bantuan tanpa izin dan persetujuan resmi dari pemerintah Indonesia. Kami telah menerima jawaban tertulis dari UNICEF. Dalam jawaban itu, UNICEF menyampaikan bahawa pihak berwenang di Indonesia tidak menginginkan bantuan internasional, sehingga UNICEF belum dapat mengaktifkan perangkat bantuan darurat untuk Aceh dan Sumatera. UNICEF juga menyatakan mereka hanya bisa bergerak bila ada izin resmi. Artinya, saat rakyat Aceh dan Sumatera sedang sangat membutuhkan makanan, air bersih, obat-obatan, dan perlindungan, bantuan internasional yang siap datang tidak dapat masuk kerana aksesnya tidak dibuka oleh Indonesia. Kerana itu, kami menghimbau kepada Indonesia deklarasikan status darurat atau musibah nasional sekarang. Buka akses bantuan internasional sekarang. Prioritaskan penyelamatan rakyat Aceh dan Sumatera sekarang. Tolong sebarkan pernyataan ini agar dunia mengetahui situasi yang sebenarnya apa yang telah berlaku di Aceh dan di Sumatera. Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman video yang sudah kita simak. Pemerintah tidak mau menetapkan bencana nasional, tetapi warga sudah turun jalan bahwasanya meminta untuk ditetapkan bencana nasional agar dibantu oleh dunia luar para sahabat. Kasihanlah masyarakat dan rumahnya, harta bendanya sudah hilang. Dan bahkan kemarin memang ada kabar bahwasanya si Muallim Manaf ini para sahabat sudah mengirimkan surat ke PBB untuk meminta bantuan internasional. Bahkan butuh banget macam itu, mengeluarkan syarat SOS macam itu para sahabat. Tetapi ada pernyataan sekarang dari UNESCO itu mengarahkan UNESCO tadi yang kita tengok itu para sahabat. Jadi mereka mengatakan bahwasanya tidak dibenarkan, tidak mendapatkan izin, tidak diberikan ruang jalan oleh pemerintah Indonesia. Akhirnya tidak boleh masuk ke Indonesia dengan sewenang-wenang untuk membantu bencana yang ada dekat Aceh macam itu para sahabat. Dan para sahabat, tentang bantuan daripada Malaysia, bahwasanya memang banyak orang Malaysia pun datang ke sana pun dalam membagi-bagikan ke pelosok-pelosok desa yang memang terisolir, yang tidak bisa diakses untuk roda 4 seperti kereta macam itu. Orang Malaysia pun sampai para sahabat. Mereka itu menggunakan berbagai cara agar bisa memberikan bantuan dari Malaysia. Bahkan ada yang mengatakan Sultan Pahang pun, apakah yang tadi itu para sahabat yang dikatakan Sultan Pahang? Karena itu yang di-share kepada Mas Farhan, itu yang katakan Sultan Pahang. Coba berkomentar di kolom komentar karena Mas Farhan tidak tahu para sahabat. Jadi para sahabat, tentang bantuan juga yang dikatakan oleh Menteri Dalam Negeri Indonesia yang dikatakan Tito itu para sahabat, yang mengatakan bantuan tak seberapa daripada Malaysia. Patutlah kalian itu bersyukur, bukan mengomentari, bukan kalian itu seolah-olah tak cukup dengan kebutuhan yang sudah diberikan kepada masyarakat. Bantuan daripada Malaysia itu hanya bonus buat masyarakat untuk meringankan beban masyarakat, tetapi bagi rakyat Indonesia sendiri itu kewajiban pemerintah Indonesia, pemerintah pusat yang ada dekat Jakarta, itu kewajiban berapa triliun, berapa M yang kalian keluar, itu sudah kewajiban kalian karena itu warga kalian. Tetapi tentang adanya kemerdekaan akulah tak pasti para sahabat, karena aku memang tahu, memang dari dulu memang ada gejolak ya, sebelum terjadinya tsunami itu Indonesia dengan Aceh memang ada gejolak lah, tetapi dengan adanya tsunami damai lagi, dan sekarang ini ada banjir ini tidak terganti nasional, dan sekarang katanya nak merdeka lah, akulah tak tahulah, janjilah hidup damai, rukun damai, tentram macam itu yang kita perlukan macam itu para sahabat. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat, dan teman-teman apabila ada kata benda yang silap, Mas minta maaf sebesar-besarnya, mohon dibenarkan di kolom komentar. Undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.